Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadaya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwanul hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita menyampaikan bagaimana bahwa ini adalah pengajian umat wahidah. Maka oleh karena itu, dalam pengertian umat wahidah, umat yang benar-benar ia satu, mengesahkan oleh Allah Taala umat yang satu, hati umat Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, kita sebagaimana hidup di dalam dunia ini, itu ada dua macam yang kita hadapi dan kita lakukan. Ada yang pertama itu adalah pengertian syariat. Yang kedua pengertian hakikat, ya. Jangan tidak diketahui. Pengertian syariat ini yang biasa kita jalankan seperti kita melakukan suatu ibadah, sholat 5 waktu. Itu namanya syariat. Ya. Kemudian dari mana syariat ini? Pasti didatangkan oleh Allah itu hakikatnya. Jadi hakikatnya Allah SWT tidak terbataskan kepada kita. Nah, syariat ini terlaksana dan melakukan ini oleh umatnya itu sendiri, ya. Dan kemudian dalam pengertian hakikat ini menunjukkan bahwa betul-betul Allah SWT sendiri yang menjadikan. Sebagaimana ini jadi ada hukum. Hukum syariat ini ada 5 macam. Dan hukum hakikat itu ada 3 macam. Dan hukum adat dan kebiasaan juga artinya bermacam-macam, ya. Jadi oleh karena itu yang saya masukkan ini, hukum syariat ini ada 5 ini. 1, wajib, ya. Arti wajib ini arti dikerjakan, ya. Dikerjakan arti kita itu berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu arti wajib, ya. Wajib, kemudian sunat. Sunat ini hukum yang timbul daripada Nabi Muhammad SAW. Dikerjakan itu berfaedah atau berpahala, dan ditinggalkan tidak apa-apa, itu sunat, ya. Dan kemudian yang ketiga, haram. Haram ini haram yang dilakukan, haram yang dimakan, dan haram pula dilihat, ya. Nah, jadi kalau kita sesuatu yang diharamkan, haram apa ini, ya. Karena penerangan di dalam ayat Al-Quran, hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hindir, yang artinya diharamkan maitatu, makan bangkai babi, ya. Makan daging babi, makan darah babi, ya. Nah itu diharamkan nih. Kalau dilihat, ya tidak apa-apa, ya. Kalau dipegang, satru, kalau bahasa artinya itu disucikan. Ya kalau di zaman dulu tuh tanah liat, tapi sekarang ini sudah ada arti sabun yang membersihkan, ya. Nah, tidak boleh ada dipegang, maka itu disatu. Nah, jadi makanya dalam haram ini tidak boleh kita makannya.
Kalau terlihat baik, ya tidak apa-apa. Ini haram. Kalau kita mengerjakan di haram ini, maka berdosa. Ya. Kalau kita tinggalkan haram ini, berarti kita berpahala. Terbalik daripada yang wajib tadi. Yang keempat, itu adalah hukumnya, apa namanya istilahnya keempat itu, ragu-ragu. Ya, makruh. Ya, bahasa kita itu makruh. Tapi pengertian itu ragu-ragu. Nah, ragu-ragu ini tidak boleh. Kalau kamu beribadat ragu-ragu, tidak diterima Tuhan. Sekalipun kamu memakan sesuatu ragu-ragu, ini pun tidak terjadi, ya. Maka lagi kita nuntut kepada Tuhan, pastikan Bang, Tuhan ini pasti ada. Jangan kamu ragu-ragu, ya. Nah, entah yang datang ini ragu-ragu atau tidak ragu-ragu, wallahu alam, ya. Yang saya mau ke ragu-ragu ini, ibadatmu ragu-ragu, tidak terima Tuhan. Puasamu ragu-ragu, tidak terima Tuhan. Nah, ini artinya tidak dipastikan, itu ragu-ragu. Nah, ini namanya kalau kamu sembahyang kadang-kadang sembahyang itu cuma sebatas 3 menit, 4 menit. Berdoanya kadang-kadang 7 menit, 8 menit, kadang 10 menit. Banyak minta daripada kita beribadah. Ya. Kenapa banyak minta ini? Nah, inilah banyak ragu-ragu apa terima Tuhan apa tidak. Nah, ini saya minta sebenarnya jangan merasakan ragu-ragu. Ya. Segala apapun yang ragu-ragu. Umpanya diajak orang bekerja, ragu-ragu. Yang tadi dapat duit, tidak dapat duit. Makanya ragu-ragu. Karena kita sendiri artinya ragu-ragu. Dan kemudian yang kelima itu adalah mubazir. Mubazir ini keterangan dalam Al-Quran. Innal mubazirina kanu ihwana syayatin. Wa kana syaitanu lirabbi kafuro. Ya. Sesungguhnya mubazir itu adalah dulur setan. Karena dulur setan ini adalah ia bertentangan kepada Allah. Inna syaitan lakum adu mubin, arti setan itu musuh kamu yang nyata. Ya. Jadi jangan kita mubazir. Apa mubazir ini? Mubazir ini kadang-kadang iya dia sendiri umpamanya, ya, bukan saya menyinggung-nyinggung, tidak. Kamu mau duit, oleh karena kamu mau duit, maka kamu manggil artis dari Jakarta. Nah, artis Jakarta bukan kecil duitnya, banyak jutanya. Nah, ya, kalau karena dia tadi merasa bahwa dia berduit, minta dipandang banyak bahwa itu sanggup. Ya, memanggil artis dari Jakarta. Artis ini tidak galak nih mandi di sungai, mandi air aqua. Kalau namanya uang yang berduit saya beli kan satu mobil mandian itu aqua. Orang hatinya ia mubazir. Nah, apa tadi? Innal mubaziri kanu akhwani sayatin. Sehingga mubazir itu ada dulu setan. Ya, kalau kamu berlaku yang macam itu, bukan dulu setan, dia nih yang jadi setan. Nah, ini ya. Kalau dia merasakan ayahku dulu, bukan dulu setan, dia itulah. Ya, tidak mengerti sama sekali dengan masalah hukum-hukum. Nah, ini ikhwan sayatin. Nah, oleh karena itu sebagaimana bahwa kita
arti ke agama Islam. Tentu dua artinya yang kita ikuti, satu keimanan, kedua itu agama Islam ya. Iman itu yang telah dimasukkan oleh Allah dalam hati ya selagi kita lahir ke dunia ya. Selahir kali ke dunia maka dimasukkan keimanan itu dalam hati. Oleh karena pada waktu itu hati kita masih bayi, tidak mengerti dengan itu ialah hukum-hukum. Setelah dewasa kita kadang-kadang tidak terpikir kemana tujuan kita ini. Cuma kadang-kadang dididik oleh orang tuanya, diantar itu pengajian. Yang ngaji. Ya, iman itu belum ada. Nah, setelah dia dewasa, lah tua, kadang-kadang lain tujuan dia. Karena untuk mencari kehidupan dalam dunia. Ya, tidak artinya menggugurkan masalah yang dimasukkan oleh Allah, yaitu iman dalam hati. Ya, nah ini. Dan kadang-kadang juga kebanyakan nama kita ini Islam ngikut-ngikut baik. Karena orang tua kita Islam, yai kita Islam, maka kita pun nurut Islam. Padahal itu ada penyaksian. Ya. Rukun Islam, rukun iman. Rukun iman itu kalau menurut tadi Mufassal yang kebiasaan ya itu ada 6. Ya. 1, percaya kepada Allah. Ya. 2, percaya kepada malaikat. Kamu itu mandang siapa? Ini kalau mandang kepada Allah benar. Ya, tidak salah-salah enggak. Kalau memandang lain, mikir lain, iyo. Tidak kedapat. Ya, akulah jadi matamu. Kalau kamu bicara, akulah jadi mulutmu. Kalau kamu bergerak, akulah jadi penggeraknya. Kalau kamu jalan, akulah jadi kakimu. Ini kata Allah. Nah, jadi kata ini bukannya bohong. Yang saya masuk, ya tadi itu namanya nuksatul haq, alam nuksatul haq, alam untuk melihat Tuhan yang sebenarnya. Ya, nah ini artinya dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala ya tajalli, artinya dia hati paling nyata. Nah, ini. Jadi oleh karena itu dalam arti saya pelajarkan ini maka ini rukun-rukun Islam tadi harus dipelajari dengan kita laksanakan dengan sebenar-benarnya. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kita ini haji. Ya. Ya kita jangan ngomong dengan lain. Ya, ngomong lain kita kalau dicaci maki wong. Ya, laju kita namanya memberhentikan haji, laju tak haji kalau. Ya. Ya. Ini makanya kalau betul-betul haji itu hakikat kejiwaan. Jiwa kita masing-masing ini haji semua. Hati bersih. Hati bersih di sini. Tak ada lagi sifat-sifat kemauan-kemauan keduniaan semata-mata menghendaki daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, itu yang maksudnya ya. Nah, ya. Saya jelaskan ini bukan saya bicara baik. Omongan dari kita mengatakan bahwasanya ya kita semua ya panah, dan panah ini berarti kita hati panah itu dibuat oleh Allah ya. Maka dakati sekarang dakati ini di mana berada pada Allah. Sesuatu yang ngatakan kalau kau ngomong aku jadi mulutmu, kalau kamu jalan aku jadi kakimu, kalau kamu melihat aku lihat matamu. Nah, jadi mata Tuhan, mulut Tuhan,
gerak-gerak Tuhan, hidup Tuhan. Kenapa kita sulit lagi? Nah ini ya. Oleh karena kita banyak pemikiran, mentang-mentang hati akal dibuat oleh Tuhan, mikir yang lain. Ya, tidak mikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, maka oleh karena itu, ya inilah yang saya masukkan, saya bacakan ini kitab. Iyalah, maka engkau kata, ya, wahai Salik, hati Salik yang maksudnya hati orang yang sedang belajar, ya. Apa maksudnya? Pada sekalian, ya, pada sekalian yang mewujud, yang zohir. Tahu tak mewujud zohir? Nah, kita ini namanya. Maju diadakan zohir kita nih, ya. Nah ini, ya. Pada sekali yang zohir, iya, di dalam cermin Allah SWT, dan jadilah Allah Ta'ala itu batin. Nah ini, ya, jadilah kita yang tadi dekati tadi jadi batinnya. Jadi kalau jadi batin seandainya ini umpamanya saya misalkan, ya, sekarang air di dalam, ya, air ini di dalam. Kalau berjalan berarti yang mana? Air apa wadahnya? Tempatnya apa? Ya. Nah sekarang kita nih arti berada di dalam al-haq Allah. Kita berjalan, bukan kita, bukan. Kita ngomong bukan kita, bukan. Kita sebagai hati di dalamnya. Hati bungkusnya Allah. Nah, ini nyatakan. Ya. Ini terang kan saya tunjukkan ini. Bukan saya sini-sini, kamu juga masih bingung-bingung. Ya, dengan dasar firman Tuhan, hadisnya itu hadis Nabi, ya. Nah, jadi oleh karena itu, barang yang engkau kehendaki dengan segala itibar ini misalan yang berlain-lainan, ya. Memang kalau kau berpikir lain-lain, kau mikirnya tidak yang sebenarnya. Mikir yang lain. Hati kita di dalam. Hati di dalam ini ialah selalu diberikan hati oleh Allah dengan nur iman. Dengan imannya Allah selalu memperhatikan, memerintahkan. Yang merintahkan itu hati, diperintahkan hati memerintahkan. Percaya kepada kitab, 4 percaya kepada Rasul, dan kelima percaya kepada hari kiamat, dan keenam percaya kepada qada baik datang dari Allah SWT. Itu rukun iman, ya. Nah, rukun Islam ini 5. 1, mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap ini artinya apa? Mengucap, ngomong baik. 1, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, berpuasa. Keempat, itu zakat. Kelima, haji. Apakah kita merasa bahwa kalau kita tidak pergi haji, maka tidak termasuk rukun yang 5? Nah, maka oleh karena itu dalam pengajian kita, walaupun kamu tidak hati pergi ke Mekah, tapi kamu mengaji masalah itu ngerti, karena rukun yang kelima ini haji. Apa haji itu? Ya, haji itu artinya membersihkan hati. Ya, hati ini sudah bersih. Jadi semestinya dari mulai mengucap 2 kalimat syahadat, hati sudah bersih. Ya, hadilah haji. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kamu haji. Ya,
Sudah itu ialah mengucap doa kalimat syahadat, mendirikan sembahyang. Kalau kamu betul mendirikan sembahyang, berarti kamu haji. Ya. Yang ketiga, berpuasa. Berpuasa ini arti kamu sudah haji. Ya. Nah ini. Dan yang kelima, betul-betul orang sudah pergi haji, dia hajinya sudah bersih. Walaupun dia tidak pergi haji, sudah haji. Kalau dia menjalankan yang sebenarnya rukun Islam. Ya. Karena haji itu adalah itu hakikatnya, itu kejiwaan. Ya. Haji itu hakikatnya itu kejiwaan itu adalah bersih. Kalau kamu mengucap doa kalau tidak bersih, kamu tidak ngerti mengucap baik. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diajari. Ya. Tapi kamu tidak ngerti sampai ke dalam. Artinya belum haji. Tetapi kalau sudah ngerti masalahnya ini berarti haji. Ya. Kita tidak pergi ke tanah Mekah, tapi namun perbuatan kita sudah haji. Ini yang maksudnya. Jadi kelima-limanya ini harus dilaksanakan. Satu, mengucap doa kalimat syahadat. Apa maknanya? Ialah asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasul. Jangan wow. Jangan wow saudara Muhammad, jangan. Ini pelajar kepada ketauhidan. Orang yang pakai wow itu, ya dia itu berbeda. Ya, kalau kita belajar ke tauhidan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Bukan wa asyhaduna. Kenapa? Allah dengan Muhammad ini satu. Karena Muhammad terjadi kudratnya Allah. Ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali tidak ada Tuhan, tidak ada sesuatu. Ya, tidak ada Tuhan. Tidak dekati bumi, dekati langit, dekati laut-lautan, dekati manusia, dekati. Nah, itu pengertiannya. Itu asyhadu an la ilaha. Itu la ilaha ini tidak ada sesuatu. Ya. Nah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya inilah itu yang ada cuman Allah dan Muhammad yang berada di bumi ini. Kenapa? Nah ini kita ini sekalian arti baru dijadikan. Baru dijadikan ini pengertiannya ditemukan dengan wujud dia, maka kita panah. Kita pun tidak ada. Nah, ya ada ini berarti diadakan oleh Allah SWT. Dengan pengertian diadakan ini, dalam makna itu adalah itu panah. Ya, tidak ada sesuatu pun. Ini yang dimasukkan. Ya. Jadi inilah, kalau orang cuma sekedar menyebut, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, tapi belum sampai ke dalam yang sebenarnya, itu berarti belum arti mengetahui. Ya. Rukun Islam itu tidak terjemahkan oleh dia. Nah, jadi oleh karena itu, ini rukun Islam, rukun yang berada di syariat. Ngomong. Dan hati memerintahkan, ialah mendengar, telinga mendengar. Memerintahkan bahwa kita bekerja. Nah, itu diperintahkan oleh Allah SWT itu sendiri. Jadi kita semuanya diperintahkan oleh Allah, bukan kita. Kalau kita merasa kita, nah terasa puaslah, merasa kesel lah, semacam-macam kalau kita membuatnya. Padahal ini tidak. Ya, makanya di dalam artinya itu keterangan hadis
itu Nabi, banyak-banyaklah kamu mengucap la haula wala quwwata illa billahil azim. Artinya tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemauan illa billah kecuali Allah SWT. Nah ini betul-betul ini arti jadikan ingatanmu ya. Nah kalau kamu ingat inilah kamu terpelihara, dipelihara oleh Allah, dibaikkan oleh Allah, dijaga oleh Allah yang sebenar-benarnya. Ini ya. Jadi oleh karena itu, di mana jika engkau kehendaki tadi, hati kita menjadikan dohir. Kata Syekh Sahaya Qaddasallahu, sesungguhnya di dalam ini rahasianya bahwa sebab didahulukan itibar ataupun ini satu misalan ya itibar yang artinya terlebih sukar pada memperkehendaki kepada segala akal orang yang awam. Nah, ini makanya kalau dipikir kepada orang yang lain, dia tidak berpikir. Kita sekarang ini orang arti bukan awam, kita arti ngaji, berarti kita betul-betul bahwa kita mengetahui. Ya, kalau orang awam iya, orang awam itu orang yang tidak belajar, tidak sekolah, itu awam. Ya. Kalau kita tadi kalau berpikir artinya untuk ketahui kepada Allah SWT itu sendiri ya. Nah, maka jika engkau kehendaki ya, maka engkau kata akan ya itu hak Allah Subhanahu wa taala, artinya rupanya yang zuhir. Nah, rupanya yang zuhir. Tapi kalau pernah kau melihatnya, nah, bukan dilihat oleh mata kepala, diyakinkan oleh hati. Rupa ini sebenarnya memang sudah tengok oleh mata hati. Tetapi apabila kau sudah melihat, tidak bisa kamu menceritakan kepada orang lain. Hanya kamu sendirilah kamu dapat. Tidak bisa kamu cerita kepada anak, tidak bisa kepada dulur, tidak bisa kepada orang tua, kamu sendirilah. Nah ini satu yang dikatakan ini satu keyakinan. Ya, tidak bisa orang lain ada mengetahui. Ya, tetapi kita tahu dah. Nah jangan kau kata tidak tahu, tahu. Nah, tapi kenapa? Tahu saya ini tidak bisa mencerita kepada orang lain. Kalau orang bertanya, yang sebenarnya Tuhan itu bagaimana? Ya, kamu jangan tanya macam itu, tapi kamu berimanlah, belajarlah secara keislaman. Ya, jadi saya bisa menceritakannya, tetapi oleh karena kamu tidak tahu, ya bagaimana saya bercerita? Nah, jadi hal ini kalau kamu ditanya, tahu tidak dengan Allah? Tahu, ya. Yang kata tidak tahu, ngapa? Tahu ini cuma atas diri saya sendiri. Ya bisa diceritakan kepada yang tidak belajar, tidak bisa diceritakan kepada bini, tidak bisa diceritakan kepada anak, tidak bisa kepada paman, tidak bisa cerita kepada orang tua dan lain sebagainya. Tidak bisa. Ya, kalau orang bertanya macam itu, ya kita sudah. Bagaimana aku nak nunjuk kamu lagi tidak tahu. Nah ini, ya, nah ini. Ini masalahnya Allah Subhanahu wa taala ini bukan sesuatu. Apa yang saya maksudkan ini? Bukan sesuatu artinya seperti debu yang halus. Kita debu yang halus bisa kita menceritakan. Kadang-kadang kita gosok tahu, oh ini debu. Ya. Nah, artinya sesuatu ini. Tuhan sesuatu tapi tidak bisa. Nah, mana yang
Ya, padahal nyata-nyata firman Tuhan. Ya, apa? Di dalam artinya firman Tuhan di surah Al-Baqarah, walillahil masriki wal maghrib. Baik nama walu pasama wajullah. Ini satu keterangan. Ya, apabila